Ketua Umum Majelis Pusat Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Pendeta Dr. Johnny Weol kembali bersedia maju kembali jika dicalonkan menjadi Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional ke-34 yang akan digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 15-17 Maret tahun 2022. Hal itu dikatakan Pendeta Dr. Johnny Weol di Gedung Sentra GPDI, Jakarta, tanggal 11 Februari tahun 2022. Adapun tema Munas Sinode GPDI adalah menjadi jemaat GPDI berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia, yang terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 18 dan Matius 3 ayat 14-15. Sementara subtema adalah memasuki abad kedua. Warga GPDI meningkatkan trilogi tugas gereja sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan NKRI, yang terambil dari kitab Efesius 4 ayat 11-13 dan 1 Timotius 2 ayat 6. Pendeta Dr. Johnny Weol berharap Munas ke-34 Sinode GPDI nanti dibuka secara virtual oleh Bapak Presiden Jokowi. Juga diharapkan Menteri Agama hadir secara fisik. Lebih lanjut Pendeta Dr. Johnny Weol mengatakan penyelenggaraan Munas merupakan perintah konstitusi, ADART, yang mesti dilakukan 5 tahun sekali dengan muatan mempererat persekutuan. Memang Munas ini dilaksanakan sebagai perintah konstitusi gereja kami, itu diadakan 5 tahun sekali, jadi siklus 5 tahun. Muatannya adalah mengevaluasi atau mempererat persekutuan, itu intinya. Kemudian mendapatkan laporan pertanggungjawab akhir kinerja Majelis Pusat selama 5 tahun. Kemudian merancang agenda-agenda kerja ke depan, dan yang paling diminati itu adalah pemilihan kepengurusan baru. Nah, saya sejak 2017 dipercayakan sebagai Ketua Umum Majelis Pusat melalui satu mekanisme pemilihan di Bandung. Mekanisme pemilihan yang memang sudah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam ADRT. Maka Mubes mengamanahkan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI. Nah, sebagai Ketua Umum GPDI yang diberikan tugas kerja selama 5 tahun dalam satu periode. Tetapi sebelum itu saya sudah di anggota Majelis Pusat. Artinya saya bukan orang baru di GLB. Nah, periode-periode yang lalu saya sebagai bendahara umum, saya sebagai wakil ketua umum, sebagai wakil ketua umum, sudah beberapa periode sudah mengetahui sekali, memahami sekali karakteristik dari Gereja Pantekosta Indonesia. Nah, apa karakteristik Gereja GPDI? GPDI ini adalah gereja yang paling banyak di daerah-daerah, di desa. Ya, makanya kalau lihat, kami tidak berjibaku dengan artian berkompetisi di kota-kota. Tetapi kami menjangkau desa-desa dengan prinsip, dengan slogan, di mana ada manusia, di situ harus dilayani. Gitu. Dengan catatan bahwa selama ada jiwa di sana dan sudah percaya Yesus, harus dilayani. 1 orang, 2 orang, 10 orang, 30 orang. Pokoknya kalau sudah ada jiwa yang sudah percaya Yesus, harus dilayani. Dari mana tenaganya? Gereja Pantekosta Indonesia itu, GPDI itu, kami memiliki hampir 30 sekolah Alkitab yang memang sudah metodenya sudah sekian lama, sudah hampir 90 tahun caranya. Nah, sekolah Alkitab ini tidak masuk di dalam ranah akademik, bersifat vokasional, bukan akademik, sehingga bukan tidak disentuh oleh aturan pemerintah, tetapi tidak
diatur dalam undang-undang. Karena itu boleh dikata sekolah iya, kursus iya. Gitu. Karena tidak ada gelar akademik. Ya, di situ ditekankan adalah belajar Alkitab, pembinaan mental, pembinaan spiritual, dan juga penggodokan, pelatihan yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kerja dia, makanya pendeta GPD itu setelah dia tamat sekolah Alkitab, dia boleh melayani di belakang mimbar, tapi dia harus cuci WC juga. Jadi nggak ada istilah, wah saya ini sudah pendeta, kalau kita enggak. Nah, pembinaan mental seperti inilah yang kemudian jadi modal ketika dilepas di tengah-tengah hutan, makan nggak makan, harus layani, begitu. Karena selama ini tidak ada pendeta yang mati kelaparan, malah yang paling banyak mati kekenyangan. Iya. Jadi kami lepas itu, ya termasuk saya lah puluhan tahun yang lalu. Nah, itu banyak sekali di daerah. Di daerah itu sampai ke pedalaman. Seperti itu. Sekarang Indonesia itu berapa ribu desa. Sedangkan GPD itu kalau gereja lokal di dalam negeri ya, itu masih kurang 20-an ribu gereja lah, dibanding dengan jumlah desa di Indonesia. Artinya masih banyak. Nah, sasarannya ke situ. Jadi kami tidak berkompetisi dengan gereja lain untuk merebut wilayah, apalagi di perkotaan. Kami juga sadar ada gereja-gereja yang punya potensi besar untuk menguasai kota, silakan, itu rezeki Tuhan buat mereka. Tetapi panggilan kami adalah melayani jiwa-jiwa dimanapun juga, termasuk di hutan-hutan. Itu yang kami lakukan. Nah, dari mana tenaga? Dari sekolah Alkitab yang ada. Kemarin kami hitung sekolah Alkitab di Jakarta, di Indonesia itu, yang ada di Zukom GP itu kurang lebih 30 sekolah Alkitab. Nah, kalau 30 sekolah Alkitab, ada yang besar-besar, Palembang, Salatiga, Beji, kemudian Cianjur, lalu kemudian Lamongan, Manado, gitu. Yang lain itu nggak begitu banyak. Tapi kalau dari 30 sekolah kita, ada yang jumlahnya siswanya di masa pandemi gini ya, ada yang 300-an, ada yang 200-an, tatap muka loh. Kita ambil pukul rata aja 50. Kalau 30 sekolah kita berarti 1.500 tenaga kita. Itu yang membuat pertumbuhan GPD secara kuantiti begitu signifikan.